Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan presentase melalui video. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya Saswina Hidayah Siregar sebagai moderator dan rekan-rekan saya di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai pembangunan nasional dan politik yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh pemateri kami secara bersambung-sambung. Baiklah, kepada Pahuan Kairana, tempat dan waktu dipersilahkan. Saya Pahuan Kairana, anggota dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Di sini saya sebagai pembicara pertama, saya akan membahas dulu tentang pengertian paradigma. Paradigma adalah cara orang melihat diri sendiri dan lingkungan yang akan mempengaruhi pikiran mereka. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai-nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas. Paradigma sendiri berasal dari Inggris abad pertengahan, yang merupakan kata pinjaman dari bahasa Latin pada 1483, yang berarti bahwa paradigma adalah model atau pola. Secara filosofis, hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, kita harus mendasar pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Terima kasih. Sekian dari saya pembicara pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Langsung saja masuk kita ke pemateri kedua. Kepada pemateri kami persilahkan. Saya Desi Salvia, NIM 2004100041. Di sini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Nah, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional itu sendiri mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan dan didasari pada hakikat dari nilai-nilai sila Pancasila. Negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia, yaitu monopluralis, yang berarti susunan kodrat manusia. Jadi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional itu kita harus melandaskan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila di setiap pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan dalam konsep pembangunan nasional. Terima kasih kepada pemateri. Berikutnya, Saya Nova Asria dengan nomor induk mahasiswa 24131 akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma. Pancasila sebagai paradigma. Pancasila sebagai paradigma memiliki nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak boleh berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara, termasuk dalam melaksanakannya. terima kasih kepada pemateri ketiga. Langsung saja masuk kita ke pemateri keempat. Kepada pemateri kami persilahkan. Salam sejahtera buat kita semua.
Saya Mariana Tiar Semamora, NIM 2004-10103, ingin memaparkan materi tentang pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih kepada pemateri keempat yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Langsung saja kita masuk ke pemateri yang kelima. Kepada pemateri kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Richard Esperanti, NIM 2004-10043. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi Pancasila sebagai paradigma politik. Nah, teman-teman, kita lihat pada sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh implementasinya adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama selama menjalankan tugas. Kemudian, tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi. Dan serta, pejabat di semua lapisan tidak melakukan korupsi yang merugikan rakyat. Kemudian, pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh implementasinya adalah negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Kemudian, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena hal ini membuktikan bahwa negara melindungi dan membela hak asasi manusia warga negara. Kemudian, negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Kemudian pada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Contoh implementasinya adalah pemerintah mampu menerapkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian menghindari isu sara dalam persaingan politik, serta memupuk rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia dalam kegiatan politik internasional. Kemudian pada sila Pancasila yang keempat, contoh implementasinya adalah penerapan pemilihan langsung dalam sistem pemilu di Indonesia. Kemudian adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili suara rakyat dalam ranah politik Indonesia. Kemudian, pengambilan kebijakan politik selalu diputuskan dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian, pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh implementasinya adalah penetapan kebijakan politik yang telah menjunjung tinggi kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian, para pejabat selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban selama menjalankan tugasnya, serta tidak menggunakan fasilitas politik untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang beberapa contoh implementasi Pancasila sebagai paradigma politik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Berikutnya, masuklah kita ke pemateri ke-6. Nama saya Rizky Tania dengan NIM 2004-10033. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila sebagai paradigma. Implementasi Pancasila sebagai paradigma, seperti yang kita semua ketahui, implementasi yaitu dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Jadi, implementasi Pancasila sebagai paradigma dapat diartikan menjadi pelaksanaan atau penerapan Pancasila sebagai paradigma. Pancasila merupakan sebuah bentuk daripada dasar negara yang dimana digunakan oleh bangsa Indonesia, terutama setelah melewati masa reformasi yang menyebabkan terjadinya sebuah disintegrasi yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Sejarah daripada pengimplementasian Pancasila sendiri kemudian secara tidak langsung memberikan sebuah garis lurus yang dimana bukanlah di dalam pengertian daripada
keabsahan dari substansinya, akan tetapi di dalam sebuah konteks implementasinya. Terutama di zaman reformasi, pengimplementasian terjadi daripada Pancasila itu sendiri, kemudian sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Secara lebih pada Pancasila yang dimana kemudian sebagai sebuah bentuk daripada paradigma dari nilai-nilai Pancasila, yang dimana secara normatif menjadi sebuah tolak ukur dari segala macam aspek pembangunan, yang dimana dijalankan di Indonesia atas penggunaan daripada Pancasila sebagai sebuah dasar negara dan juga ideologi nasional. Baiklah, dari paparan materi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, Pancasila sebagai dasar atau paradigma dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Yang kedua, setiap perubahan yang dilakukan di NKRI ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang ketiga, mahasiswa sebagai manusia yang terpelajar harus melepaskan diri dari intervensi politik penguasa dan bertindak sesuai dengan hati nurani mereka yang selaras dengan Pancasila. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus turut serta dalam pembangunan nasional agar terciptanya kedamaian yang sesuai dengan semboyan kita dulu, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam presentase kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.